Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Nulfi Unte, NPM 922114071330014. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas kemitraan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andri Amaliel Managanta. Baiklah, langsung saja. Jurnal Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Usaha Tani Kentang Berbasis Agrobisnis. Pengembangan mengandung dua pengertian, yaitu institusi dan nilai atau norma. Sebuah institusi yang di dalamnya terkandung nilai atau norma. Nilai dan norma yang ada di dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut. Sementara agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilir yang mencakup dari seluruh aktivitas yang meliputi produksi, penyimpanan dan pemasaran, processing bahan dasar dari usaha tani, serta suplai input dan penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kebijakan. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa proses pertanian memerlukan sumber daya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit. Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Dalam melakukan usaha tani, petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluhan, koperasi, bank, dan pemerintah daerah. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal, petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan di tingkat petani. Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke generasi. Namun, tantangan zaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Perbandingan dengan kondisi tingkat petani. Secara umum, kelembagaan petani memainkan peran krusial dalam pengembangan agribisnis di tingkat petani. Kelembagaan efektif dapat meningkatkan akses petani terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Namun, di banyak daerah, kelembagaan petani masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya akses terhadap teknologi, dan distribusi sumber daya pertanian yang belum merata. Peran dan manfaat kelembagaan petani serta hubungannya dengan kesejahteraan. Peningkatan akses terhadap sumber daya. Melalui kelembagaan, petani dapat lebih mudah mengakses input pertanian seperti bibit, pupuk, dan peralatan, serta mendapatkan informasi dan teknologi terbaru. Penguatan posisi tawar. Kelembagaan memungkinkan petani untuk bernegosiasi
secara kolektif sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui pelatihan dan penyuluhan yang difasilitasi oleh kelembagaan, petani dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya dan manajemen usaha tani. Hubungan antara kelembagaan petani dan kesejahteraan mereka sangat erat. Kelembagaan yang kuat dan efektif dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, yang pada akhirnya berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan petani. Sebaliknya, kelembagaan yang lemah dapat menghambat akses petani terhadap sumber daya penting, sehingga membuat kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.